Nama saya Nuri Irwansyah, biasa dipanggil Irwan. Saya lahir di Pamekasan tanggal 27 Oktober 1980. Udah tua, Mas. Sekitar umur 25. Sekitar umur 45. Alamat saya di Jalan Parteker nomor 14. Nama farm saya Irwan Srama Farm. Disingkat ISF. Kalau teman-teman manggilnya Irwan ISF. Awalnya saya bermain di ayam KT. Ya, saya berternak di ayam KT di sekitar tahun 95 kalau nggak salah ya. Kurang lebih 95 karena meneruskan bakat bapak saya. Bapak orang tua saya dulu seorang peternak ayam KT besar, Mas, di Pamekasan. Ya, banyak orang kenal pada saat itu. Hingga akhirnya jatuh ke saya. Saya melanjutkan usaha itu. Nah, saya beranjak ke ayam Srama itu sekitar tahun 2005. Ya, menurut saya ayam Srama itu lebih unik dari ayam KT. Tapi kita kembalikan ke orang masing-masing ya, Mas ya. Ada yang suka tetap dengan ayam KT, ada yang suka tetap dengan ayam Srama. Sebenarnya ayam Srama sendiri itu berasal dari Malaysia, Mas. Nah, kalau ayam KT asli Indonesia. Perbedaan dari ayam KT dan Srama itu ya tentunya sebenarnya sama-sama ayam unik, ayam kecil. Cuman kalau ayam KT itu dari segi bodinya, Mas, segi bodinya lebih besar dari ayam Srama. Terus kepala itu ke depan, ekor itu ngejar kepala, jadi cenderung keceper, Mas. Kalau ayam KT. Kalau ayam Srama itu kebalikannya. Dia lebih ramping, lebih kecil, terus ekor ke belakang, dia berdada. Jadi kepala ngejar ke buntut, ke ekor, kebalikannya sebenarnya. Nah, ketertarikan saya ke Srama ini ya tentunya menurut saya nih, Mas ya. Ini maaf untuk pemain ayam KT, bukan bermaksud jelek, teman, kembalikan ke selera masing-masing. Menurut saya ayam Srama itu lebih unik daripada ayam KT. Karena keindahannya lebih bagus, lebih lucu menurut saya gitu loh. Daripada ayam KT. Srama itu dibagi tiga, Mas, sebenarnya. Dibagi tiga, kualitas breeding, standar, dan kontes. Perbedaannya sih tidak terlalu membedakan, Mas. Sebenarnya semua itu sama. Cuma kita itu mau dibuat ternak apa dibuat kontes, itu aja sebenarnya perbedaannya gitu. Kalau mau dibuat kontes, ya harus dirawat, Mas, secara ekstra. Jadi dalam segi dikawinkan itu ada masa-masa tertentu, ada waktu-waktu tertentu, nggak terus-terusan dia kawin. Kalau kawin terus itu mempengaruhi sama bentuknya, Mas. Bentuk ayamnya kalau kita bilang birahi terus akhirnya. Jadi kalau udah birahi terus, ayam Srama itu istilahnya perangainya, kata orang Malaysia itu bilangnya perangai. Kalau di dunia Srama itu perangai itu kecantikannya, Mas. Itu bisa berkurang kalau kita breeding. Tidak terlalu membedakan sih antara kualitas standar sama kualitas kontes itu, tidak selalu membedakan. Di situ juga di Srama itu juga ada kualitas istilahnya belunjur, Mas. Belunjur itu ya mungkin bahasa gampangnya yang jelek lah, ayam Srama yang kualitasnya kurang bagus gitu lah. Bisa bagus, bisa enggak, Mas, untuk kualitas ayamnya. Tapi walaupun belunjur yang kata saya jelek itu bisa melahirkan, menetaskan
menetaskan ayam yang juga berkualitas kontes, bisa saja gitu loh. Jadi nggak jaminan mas. Kalau ayam serama kita pelihara ya, ayam serama ya sama-sama selam, betinanya selam, terus jantannya selam, itu nggak jaminan anakannya itu bisa selam semua, nggak jaminan gitu loh. Sebaliknya juga gitu. Jadi kadang teman-teman yang masih baru mungkin tertarik lebih yang kualitas kontes. Nah, ada yang langsung saya nggak mau kalau yang nggak selam. Menurut saya nih mas ya, menurut saya itu salah. Tujuan kita kemana dulu? Mau ke kontes apa mau breeding? Kalau mau breeding, mau cetak, sebaiknya yang biasa aja, yang standar. Kenapa saya bilang begitu mas? Alasan saya berdasarkan pengalaman saya. Kalau standar itu ya ayamnya itu birahinya itu lebih bagus, terus kawinnya itu lebih ini mah pas gitu loh. Kadang kalau yang selam itu belum tentu, kadang kesulitan dia untuk kawin itu kesulitan karena dari selamnya ayam kan berdada begitu ya, di selamnya ayam sampai ayam itu nggak bisa kawin akhirnya. Kenapa saya bilang itu lebih baik cari yang standar ya? Karena ayam-ayam serama yang standar menurut saya, pengalaman saya itu dia kawinnya itu lebih oke menurut saya. Lebih cepat breedingnya, peternaknya itu. Nah, kalau untuk yang selam, karena dia kesulitan, kadang kita menggunakan teknik kawin duduk yang selam itu. Yang selam itu kadang kesulitan untuk kawin mas, untuk kawin. Jadi kadang telur tuh nggak fertil. Jadi akhirnya nggak bisa menetas mas. Kalau udah nggak fertil berarti urusan dapur. Iya dapur, ya kita godok buat anak-anak, buat cemilan. Enak telur serama itu. Pemain serama itu ada yang senang berbisnis, ada yang senang main kontes. Nah, kalau udah bisnis itu hubungannya dengan ternak mas. Kalau saya pribadi, saya dua-duanya. Saya juga berternak, saya juga main kontes. Nah, yang membedakan ayam kontes dan breeding itu saya rasa tadi itu saya bilang sama aja sebenarnya, standar dan kontes. Jadi standar itu yang kebanyakan yang saya buat untuk breeding. Kalau untuk perawatan dasarnya sama mas, cuma kalau yang kontes itu mungkin dari segi makannya, pakannya juga beda mas. Karena intinya proteinnya itu harus lebih. Proteinnya harus lebih, makanya kita nggak jarang kita kasih jangkrik, terus cacing Hongkong ya, cacing Hongkong. Nah, itu untuk meningkatkan perangainya itu agar semakin membusung dan selam. Tapi kalau udah dasarnya selam itu ya udah, walaupun nggak pakai protein yang saya sebut tadi nggak masalah gitu. Kalau udah selam, dasarnya selam ya selam, terus karakternya kebas, di atas meja performanya bagus. Sebenarnya protein itu bukan meningkatkan mas, tapi mempertahankan perangainya yang bagus sebenarnya. Jadi banyak salah kaprah pemain serama itu, dikasih jangkrik atau olak Hongkong gitu. Olak Hongkong katanya orang Madura mas. Itu untuk biar selam itu salah mas. Kalau selam terus kebas ayamnya di atas meja ini, nah, itu sebenarnya alami mas, bukan dibuat-buat. Ada sebagian pemain serama yang bukan pemain serama, yang tidak mengerti serama, dipikirnya serama itu dibikin, dijadikan membusung gitu. Ada yang menilai seperti itu. Kami itu tidak menyiksa mas sebenarnya, memang alami bentuknya seperti itu. Ya, terus yang masalah ekor miring, terus leher melintir, itu perawatan aja sih sebenarnya.
Di ekor miring tuh kita perbaiki, bukan menyakiti maunya. Jadi ada sebagian teman-teman yang sampai kasih suntikan bius agar tidak sakit gitu loh. Katanya orang sih ada yang bilang serama itu rusak karena terlalu banyak dikurung. Ada. Tapi kalau saya pribadi, pengalaman saya ya, saya lumbar setiap hari malah miring. Terus apa kalau seperti itu? Nah, jadi saya menyimpulkan itu alami sebenarnya, Mas. Miring, buntut miring, terus leher melintir, sasis miring. Itu bukan karena disekap, itu karena memang miliknya ayamnya, bawaannya ayamnya. Iya, bawaan ayamnya. Di Pamekasan ini ada komunitas serama, Mas, yaitu namanya Paspam. Kebetulan saya sebagai pengurus Paspam, saya sebagai koordinator Paspam di komunitas itu. Nah, Paspam itu sendiri singkatan sebenarnya, Mas, pencinta ayam serama Pamekasan. Jadi Paspam. Dan baru-baru ini kami menyelenggarakan kontes tanggal 2 Februari kemarin. Alhamdulillah kami komunitas Paspam mengadakan kontes ayam serama nasional di Pendopo Wabub. Nah, didukung oleh Bupati juga dan warga-warga di Pamekasan. Nah, komunitas Paspam itu sendiri sudah berdiri sekitar tahun, kalau kurang lebihnya ya 2005 itu mungkin sebelum saya masuk ke Paspam itu sudah ada Paspam sebenarnya. Sebelumnya saya masih ayam KT, Paspam itu sudah ada. Gitu. Ada pemain-pemain ayam serama waktu Paspam itu, mungkin ada yang sudah meninggal. Teman-teman saya. Paspam ini alhamdulillah, Mas, dikenal di seluruh Seramania Indonesia. Paspam alhamdulillah, Mas. Jadi bisa dibilang kami komunitas Paspam ini ketika ikut kontes di nasional itu luar biasa, Mas. Antusiasnya pemain Seramania yang hadir pada saat itu selalu menyambut kita. Jadi wah, luar biasa. Dan tidak jarang Paspam itu sering ditakuti, Mas, ayam seramanya gitu. Jadi produk-produk ayam serama Paspam itu sering ditunggu-tunggu sama pemain Seramania Indonesia. Ketika kita ngontes, Paspam turun nih, bahaya ini saingan terberat kita gitu. Sering kali di Piala Raja, di Jogja itu, di Bandung, terus di Surabaya begitu. Jadi ditakuti, Mas. jadi perlu dibanggakan itu, Mas, di Madura itu, Mas. Jadi ayam-ayam Paspam itu lumayan bagus-bagus dan bisa juara, Mas. Pengalaman Paspam itu sendiri ya, pernah menjuarai juara 1 di Bandung, Mas. Dan hebatnya teman-teman Paspam itu cuman 1 orang, Mas, yang berangkat. Jadi dia memaksakan diri ikut ke Bandung. Nah, dan untungnya ada teman-teman Paspam juga yang kebetulan pada saat berangkat itu juga mau ikut. Jadi cuman berdua. Nah, disitulah Paspam itu semakin berjaya, Mas, juara. Akhirnya Paspam tuh semakin dikenal.
sekitar tahun 2005 mungkin masih menjulang tinggi mas, sekitar sampai 1 juta ke atas anakan. Kalau sekarang mas, serama itu tidak seperti dulu harganya. Untuk anakan itu paling ya 300 sampai 1 juta. Itu pun juga dilihat dari kualitasnya gimana. Kalau untuk remaja atau dewasa ya sekitar mainnya ya untuk saat ini 1 sampai 5 juta gitu. Kalau di dulu 2005 sampai puluhan juta. Cuman ada yang tuh sekarang ini yang tembus sampai 35 juta itu ada. Cuman perlu digarisbawahi mas, 35 juta itu yang juara tentunya. Biasanya istilahnya laku di meja katanya. Kata teman-teman Serama Mania itu laku di meja, langsung ditawar di meja. Kemarin terakhir tembus sekitar 35 juta. Pengalaman lucu saya mas, yang menyenangkan dari hal penjualan, saya pernah laku ayam itu ke orang Makassar dengan harga 30 juta waktu itu. Setelah dibeli mas, beberapa hari kemudian, kurang lebih 1 bulan kemudian, pembeli itu nelpon saya, mas saya transfer lagi. Kok transfer lagi mas? Kan sudah lengkap, sudah laku mas ayamnya. Laku gimana? Iya sudah laku ke orang Malaysia katanya. Duh, berarti ayam saya laku ke Malaysia. Itu pengalaman saya mas. Laku sekitar 100 mas, 100 juta waktu itu. Makanya dia kasih tip ke saya, kasih uang berterima kasih karena ayamnya bagus, laku sampai segitu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa nyebut ya mas ya ini. Oh iya. Kondisi ayamnya pada saat itu bagus mas, selam ayamnya, terus kebas. Itu pas waktu ngontes itu laku di kontes pada saat itu gitu. Mungkin teman-teman Paspam banyak nggak tahu ini mas pengalaman saya gitu. Cuman saya kan orangnya nggak ini mas. Saya itu silent orangnya mas gitu. Saya orangnya silent, nggak terlalu menggembar-gembor gitu. Tapi untuk channel kreatif nggak apa-apa lah. Saya buka ini pengalaman saya. Jadi laku di kontes sekitar 30 juta, udah transfer orangnya. Tahu-tahu kurang lebih 1 bulan berikutnya ngirim lagi. Saya kaget, saya telepon, lu kenapa ngirim lagi? Ternyata laku ayamnya, sekitar 100 juta. Jadi dia berterima kasih, selamatan istilahnya mas. Iya begitu. Kalau harapan saya pribadi mas, untuk ISF ya. Ya semoga aja saya lebih update lagi tentang bloodline-nya mas. Karena ayam Serama itu main bloodline, terah darah. Terah darah itu sangat penting mas di Serama. Jadi keturunan ayam juara, kalau kita pengen pelihara itu ya harus beli terah darah itu agar nanti anakannya sama seperti itu. Kalau harapan Paspam sih ya selama ini Paspam bagus mas. Jadi tetap aktif, kita adakan latihan bersama itu 1 bulan sekali. Jadi kita adakan di rumah-rumah teman-teman Paspam bergantian. Si A, si B begitu. Termasuk di rumah saya. Kita adakan di sini gitu. Kita latihan bersama. Untuk kontes untuk komunitas ya, kita mengadakan alhamdulillah 3 bulan sekali mas. 3 bulan sekali kita adakan kontes tapi lokal mas. Jadi lokal. Ya harapan saya Paspam bisa lebih maju dan lebih aktif, dan pemain-pemain baru bisa mau membudidaya ayam Serama ini. Karena ayam Serama ini bisa dibilang sudah mas langka mas.
Untuk pemain baru saya harapkan berhati-hatilah membeli ayam serama itu, jangan asal beli. Jadi saya sarankan ayam serama itu belinya ya di peternak serama, jangan beli di pasar. Kalau di pasar itu ya mohon maaf, bukannya saya mau ini, kata orang Madura pak tepaan. Kalau kebenaran dia ayam bagus, alhamdulillah. Khawatirnya tema mas, tema ini kate serama gitu loh, silangan, jadi jelek gitu loh. Jadi sebaiknya untuk pemain baru belilah ayam serama itu di peternak-peternak ayam serama, jangan di pasar. Untuk farm saya, Irwan Serama Farm, saya juga menyediakan menjual anakan, remaja, dewasa, terus juga ada breeding, maksudnya kualitas breeding. Monggo, silakan. Kalau mungkin teman-teman baru, khususnya teman-teman Serama Mania yang ingin belajar, monggo silahkan bergabung dengan Paspam. Belajar dengan saya oke, lebih bagusnya bergabung dengan Paspam lebih oke lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan maafkan saya apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.